a sequence, trying not to see it. Need some bliss in the turbulence. I'm praying on the. Halo everyone, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu materi menarik yaitu termodinamika. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Mari kepoin sampai habis. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi. Secara luas, termodinamika membahas tentang bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk dalam suatu sistem. Sistem ini bisa berupa apa saja, mulai dari mesin uap, kulkas, hingga tubuh manusia. Termodinamika berfokus pada hukum-hukum dasar yang mengatur transfer energi dan perubahan sifat-sifat materi seperti suhu, tekanan, dan volume akibat transfer energi tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem fisik berdasarkan prinsip-prinsip energi. Proses isoporik juga dikenal sebagai proses isovolumetrik atau proses volume konstan adalah proses termodinamika di mana volume sistem tetap konstan selama proses berlangsung. Artinya, tidak ada perubahan volume, yaitu delta V sama dengan 0. Dalam proses ini, semua perubahan energi internal sistem disebabkan oleh transfer panas karena tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem, yaitu V sama dengan 0. Contoh proses isokorik adalah pemanasan gas dalam wadah tertutup yang kaku atau rigid. Karena wadah tidak dapat mengembang atau menyusut, volumenya tetap konstan. Contoh lainnya adalah pemanasan air dalam panci tertutup yang tidak dapat mengembang. Selama pemanasan, panas ditambahkan ke sistem, menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan, tetapi volume tetap konstan. Selanjutnya, kita masuk pada proses-proses termodinamika yaitu isobarik. Isobarik di sini berasal dari dua kata, yaitu isos yang artinya sama dan baras yang artinya berat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses isobarik merupakan proses termodinamika di mana tekanan sistem tetap konstan selama proses berlangsung, atau dapat dikatakan sebagai proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu tekanannya tetap atau konstan selama perubahan dari keadaan awal hingga akhir. Nah, ada dua macam proses pemanasan isobarik, yaitu apabila arah grafiknya ke kanan, maka terjadi pemanasan di mana tekanan tetap volume bertambah. Sedangkan ada yang dinamakan sebagai pendinginan, di mana pendinginan terjadi apabila arah grafiknya itu ke kiri di mana memiliki tekanan tetap volume menyusut atau berkurang. Contoh proses isobarik adalah pemanasan air dalam panci terbuka pada tekanan atmosfer konstan. Saat air dipanaskan, suhunya naik dan volumenya juga bisa sedikit berubah, terutama saat air berubah menjadi uap. Contoh lainnya adalah proses pendidihan air pada tekanan konstan. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada transfer panas antara sistem dan lingkungannya, atau Q sama dengan 0. Dalam proses ini, perubahan energi internal sistem hanya disebabkan oleh kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem, dan suhu sistem dapat berubah selama proses adiabatik. Selanjutnya, penjelasan contoh dari proses adiabatik. Nah, contoh proses adiabatik adalah ekspansi gas dalam mesin diesel. Dalam mesin diesel, ekspansi gas terjadi sangat cepat sehingga tidak ada waktu panas untuk keluar dari sistem. Nah, contoh lainnya adalah kompresi gas dalam pompa ban sepeda. Kompresi yang sangat cepat akan mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu
langsung gas. Proses isotermal adalah proses termodinamika di mana suhu sistem tetap konstan selama proses berlangsung. Dalam proses ini, panas dapat ditambahkan atau dikeluarkan dari sistem untuk menjaga suhu tetap konstan. Perubahan energi internal sistem atau delta U adalah nol karena suhunya tetap. Termodinamika adalah studi tentang energi, bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk. Kita telah membahas beberapa jenis proses termodinamika, seperti isohorik, volume konstan, isobarik, tekanan konstan, isotermal, suhu konstan, dan adiabatik, tanpa transfer panas. Setiap proses memiliki karakteristik unik yang memengaruhi bagaimana energi berinteraksi dalam suatu sistem. Memahami proses-proses ini penting untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem termodinamika dalam berbagai aplikasi.